kita pagi hari ini sudah membuka acara kita tadi dengan membaca basmalah bersama-sama dan juga berdoa, dan kalian juga sudah murojaah surah ya. Alhamdulillah, insya Allah akan menjadi awal yang berkah di hari ini. Ngeliatin nggak? Ikut nggak? Nah, setelah ini kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran ya, supaya lebih berkah lagi acara kita di pagi hari ini. Jadi sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita semua, guru agama dan guru Al-Quran kita, dan juga nanti akan dibacakan sari tilawahnya oleh Miss kita yang kalian pun sudah tidak asing lagi tentunya ya. Nah, nanti kalian lihat saja ya siapakah beliau. Nah, jadi Miss Dede minta kerjasama dulu dari kalian semua, boleh di-mute dulu ya audionya. Karena ketika kita mendengarkan Al-Quran itu alangkah baiknya kalau kita menyimak dengan hikmat, supaya nanti kita mendapatkan pahala kebaikan dari Al-Quran yang kita dengarkan. Ya, oke, baiklah, Miss Dede akan mempersilahkan kepada Mr. Aib dan Miss Anti untuk pembacaan ayat suci Al-Quran beserta silat sari tilawah. Dan pagi hari ini, Al-Quran yang akan dibacakan adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Baik, kepada Mr. Aib dan Miss Anti, Miss Dede persilahkan. Baik, terima kasih Miss Dede. Miss Aibnya mana? Nggak tahu Miss Dede. Mr. Aib itu bantalnya jangan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah bukan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah Disuruh. Aku lupa absen. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merata. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Aif dan Miss Anti atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga Mr. Aif dan Miss Anti mendapatkan kebaikan. Dan kita semua juga yang telah menyimaknya dengan baik, insya Allah akan mendapatkan rahmat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, teman-teman. Nah, hari ini dari tadi kan belum membocorkan. Nah, hari ini kalian berada di room Zoom ini. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Kalian sudah tahu belum apa yang akan kita lakukan hari ini? Belum. Oh, masa belum? Go green. Go green. Go green. Betul sekali. Go green. Nah, Aku yang jawab ya. hari ini kita akan mengikuti acara ini adalah acara Go Green Event. Jadi namanya juga Go Green Event. Jadi insya Allah hari ini kita akan mengetahui apa saja yang berhubungan dengan Go Green di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan Go Green ini. Perilaku seperti apa saja. Nah, Miss Dede yakin kalian pun di rumah masing-masing dan di sekolah tentunya sudah tidak aneh ya dengan Go Green ini. Bahkan kita semua sudah terbiasa melakukan
langkah-langkah hidup sehat yang berhubungan dengan event Go Green ini. Nah, Miss Dede ingin tahu dulu nih sebelum ke acara berikutnya, Miss Dede mau melakukan polling terlebih dahulu di awal. Nah, apa saja yang kamu ketahui tentang pola hidup sehat? Apakah kalian sudah mengetahui itu namanya pola hidup sehat? Makanan yang bergizi. Yang bergizi, oke. Ada polling tuh, ada polling di layar kalian. PHBS. Di layar kalian ada Saya belum tahu HBS. di layar kalian ya. HBS itu apa? Pola hidup bersih dan sehat. Apa yang kamu apa kamu HBS itu sudah apaan? Aku selalu makan snack, jadi tidak. HBS itu apaan? Bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih. teman-teman Perilaku hidup bersih, sehat. sudah ada polling ya? Apakah kamu sudah tahu apa itu PHBS? Belum. Kamu melaksanakan PHBS kehidupan sehari-hari. Kalau belum, tidak apa-apa. Nanti kita akan ketahui di hari ini. Nanya. Oke, kemudian HBS itu apa? Pola hidup bersih HBS dan sehat. apa coba pola hidup? Dari itu ada 300 nanya. Oke, di layar kalian sudah muncul polling. HBS apa? Nah, kalau kalian sudah mengetahui, boleh pilih sudah. Kalau belum mengetahui, yang tanya berarti belum. Nah, kemudian bagi yang sudah, apakah kamu sudah melakukan PHBS-nya dalam kehidupan sehari-hari? Boleh ikuti dulu pollingnya ya. PHBS apa? Sebagai Pola hidup program. di acara hari ini. PHBS itu di Google. Aku kan nanya Baik teman-teman, teman-teman boleh menjawab pollingnya. Ya. Di layar kalian sudah ada polling. Bisa kalian jawab. Sudah terlihat di kalian ya? Sudah dijawab pollingnya. Baik. Oke. Oke, teman-teman sudah dijawab pollingnya? Sudah ya, sudah dijawab pollingnya ya. Oke, polling tersebut yang sudah kalian jawab tadi
sebenarnya bukan untuk ditunggu jawaban benar atau salahnya, kan mengetahui yang seperti apa sih sebenarnya pola hidup sehat itu, ya. Jadi kita nanti akan mengetahui. Kalau sekarang mungkin kita belum tahu seperti apa PHBS. PHBS adalah perilaku hidup dan sehat. Oke, baik teman-teman. Terima kasih teman-teman. Teman-teman tolong ya, tolong di-mute dulu suaranya. Kalian tadi kalian sudah menjawab polling ya. Jadi sudah menjawab polling. Ada di pertanyaan apa itu pola hidup sehat atau PHBS, kemudian apa yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mengetahui. Nah, kita akan mengetahui dari narasumber kita yang hadir di hari ini. Nah, tapi sebelum kita menyimak narasumbernya, kita akan menyimak terlebih dahulu sambutan oleh kepala sekolah kita, ya. Sambutan yang akan disampaikan oleh Miss Wiwi. Nah, Miss Dede mohon kerjasama dari semuanya, ya, ketika mohon bantuan dari semua ya, dari kalian ketika nanti narasumber sedang berbicara, dan juga sebentar lagi kita akan menyimak sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu dari Miss Wiwi. Miss Dede minta kerjasama dari semua untuk tetap silent dan tetap di mute audionya ya, supaya acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Baik, Miss Dede persilahkan kepada Miss Wiwi untuk menyampaikan sambutannya pagi hari ini. Baik, terima kasih Miss Dede. Gaung ya suara Miss Wiwi ya? Enggak. Tidak, Miss. Enggak ya? Oke, baik. Jernih. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Dr. Ratna, jajaran guru SD Islam Al-Fauzin, ayah dan bunda, serta Ananda kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami sayangi. Alhamdulillah pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah. Ya, insya Allah 2 hari ini kita akan mengikuti kegiatan Green School dengan tema Sayangi Bumi dimulai dari diri sendiri. Tadi Miss Anti sudah menyampaikan bahwa di dalam Quran, ya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita harus menyayangi bumi. Nah, karena kalau kita tidak menyayangi bumi, kita sendiri nanti yang akan mendapatkan akibatnya, gitu ya. Nah, biasanya nih tadi di awal ada polling mengenai PHBS. Kemudian ramai ada yang bertanya-tanya, apa ya Miss PHBS itu ya? Gitu. Mungkin belum terbiasa mendengar PHBS, tapi ada yang sudah tahu pembiasaan hidup bersih dan sehat. Ada yang tahu tidak? Tahu. Oh iya. Iya. Kalau dipanjangkan mungkin tahu, tapi kalau disingkat, disingkat mungkin kalian bingung apa ya PHBS itu. Oke. Imut lagi bisa?
Boleh di-mute lagi ya, teman-teman. Teman-teman boleh di-mute kembali ya. Miss di Miss kagak ada. Ya, Miss yang ada Oke. Tadi suara apaan sih? Suara berisik banget tadi. Suara apa ini? Teman-teman boleh di-mute kembali ya suaranya ya. Biasanya kita di sekolah sudah terbiasa melakukan pembiasaan hidup sehat. Ya, kita sebelum membuang sampah sesuai dengan jenisnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan di rumah kalian juga tetap konsisten melakukan hal tersebut ya. Kegiatan kita hari ini selain untuk mengingatkan kembali mengenai program-program yang ada di Green School, nah kami juga ingin mengajak semua yang hadir pada hari ini, Ananda, kemudian juga Ayah Bunda, untuk selalu senantiasa melakukan kehidupan yang bersih dalam kehidupan sehari-hari ya, pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kan kemarin ada informasi ya dari Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, beliau menyampaikan bahwa semester 2 sudah boleh tatap muka begitu. Nah, tapi Depok belum ada instruksi nih. Apabila nanti kita sudah diinstruksikan untuk melakukan tatap muka, berarti kita sudah harus siap untuk terbiasa melakukan hidup sehat ya. Tidak boleh tuh sembarangan tidak cuci tangan, kemudian tidak pakai masker seperti itu ya. Nah, jadi melalui kegiatan hari ini kita mulai mengingatkan kembali, kemudian juga mengajak kembali untuk selalu terbiasa melakukan hal tersebut. Ya, nah jadi nanti pada saat kita bertatap muka, kita sudah tidak lupa-lupa lagi, gitu. Sudah menjadi sebuah pembiasaan untuk kita bersama. Nah, hari ini tadi Miss Dede sudah sampaikan bahwa kita akan kedatangan tamu. Ini adalah tamu spesial ya, sakit Bunda Alia. Kalau tidak salah, beliau juga merupakan salah satu orang tua dari Ananda di SD Islam Al-Fauzin. Ya, nah, beliau adalah Dokter Ratna. Nanti hari ini ya kita sama-sama jalan-jalan kemana ya gitu. Jadi jangan lewatkan kegiatan esok hari karena besok juga pasti bakalan seru. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini dan juga esok kegiatan kita berjalan dengan lancar, kemudian kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Baik. Terima kasih, Miss Wiwi. Oke, baik. Terima kasih, Miss Wiwi, atas sambutannya. Ya, teman-teman, tadi dari Miss Wiwi sudah disampaikan bahwa sedikit saja tentang apa itu pola hidup sehat. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui pola hidup sehat itu seperti apa? Kenapa kita harus menerapkan pola hidup sehat? Karena memang kita semua memerlukan itu. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, hari ini kita semua akan mendapatkan pencerahan dan ilmu tentunya ya, yang sangat sayang sekali bila dilewatkan. Jadi Miss Dede meminta dari kalian semua untuk tetap bersiap dan menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh tamu kita pada hari ini. Ya, Miss Dede
ingin menyambut ya tamu kita yang spesial di pagi hari ini, yaitu Bunda Dr. Ratna Dian Andriani. Ya. Waalaikumsalam, Bunda Dokter. Apa kabar, Bun? Sehat, Bun? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum dimulai ya nih, Bun, Miss Dede ingin memperkenalkan dulu untuk teman-teman semuanya. Jadi yang bisa kalian sudah tampil di layar kalian, ada kita kedatangan tamu spesial yaitu Bunda Dokter Ratna Dian Andriani. Beliau adalah ibu dokter yang saat ini bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah Depok. Dan sebelumnya beliau juga pernah menjadi dokter PTT di Kementerian Kesehatan RI sebagai dokter Rumah Sakit Umum Mala Kabupaten Talaud, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, ya Bunda. Kemudian beliau juga pernah menjadi dokter in-house klinik di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Kemudian pernah menjadi dokter umum di UPT Puskesmas Cimanggis sebagai dokter swakelola. Dan beliau juga pernah menjadi dokter umum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ashifa di Parung Bingung, Jalan Raya Meruyung, Depok. Nah, pada kesempatan kali ini, ya kalian semua nih teman-teman cilik Miss Dede dan juga ayah bunda di rumah, insya Allah kita selama 1 jam yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang apa sih itu pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, Bu Dokter, tadi teman-teman ini sangat penasaran sekali ketika ada polling ditanya mengenai apakah mereka sudah mengetahui PHBS. Nah, ternyata teman-teman cilik kita ini, anak-anak pintar Al-Fauzin, mereka sebagian banyak penasaran, Bu Dokter. Apa itu Miss PHBS katanya? Nah, jadi PHBS itu apa ya Bu Dokter? Tadi beberapa sudah ada yang tahu, tapi beberapa juga masih ada yang bingung ya, Miss ya. Iya, betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada SD Al-Fauzin Islamic School yang mengundang saya dan RSI Bunda Aliyah untuk berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih kepada Miss Liwi, Miss Dede, juga Miss Lia. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Mengingatkan kembali kita semua kenapa perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting sekali dilakukan, gitu ya. Oh ya, sebelumnya tadi Miss Wiwi sempat bilang saya orang tua murid anak di SD Al Azhar GGC. Oh, iya, kelas 5. Iya, masih satu family, Bun. Masih satu family dengan Al-Fauzin. Ya. Ini murid-muridnya kelas berapa? Ini muridnya dari kelas 1 sampai kelas 6, Bun. Semua murid semua SD ya, ikut hari ini. Ya, betul. Insya Allah ayah bundanya juga beberapa ada yang turut mendampingi, Bun. Oh ya, jadi selamat pagi anak-anak semua, selamat pagi ayah bunda juga. Mudah-mudahan apa yang saya akan sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Iya. Oke, baik. Saya screen share dulu ya. Oke, baik. Dijadiin host dulu mungkin, Miss, supaya bisa share screen-nya. Sudah bisa share, Dokter? Sudah bisa. Oke. Ya. Apa sudah terlihat di layar?
Masih. Iya, sudah, Bun. Sudah ya, Miss ya? Ya, kita mulai perilaku hidup bersih dan sehat. Di masa pandemi. Biar nggak bisa nih. Oke, kita mulai dari latar belakang mengapa menjadi permasalahan ya, karena sejak bulan Maret tahun 2020 telah ditemukan kasus pertama di Kota Depok. Mohon maaf, Miss, suara saya agak feedback. Tidak feedback, Dok. Oke, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan COVID ini adalah sejak bulan Maret 2020, WHO sudah ditetapkan sebagai pandemi, dan Indonesia ditetapkan juga sebagai bencana nasional, yang artinya perlu penanganan secara komprehensif. COVID-19 ini sangat mudah mendeteksi manusia yang sehat. Sampai saat ini jumlah kasus positifnya setiap hari terus mengalami peningkatan. Kasus positif COVID-19 sudah muncul di semua provinsi di Indonesia, yaitu 34 provinsi. Dan pandemi COVID-19 ekonomi, pendidikan, kondisi sosial, keamanan, dan lain-lain. Per Desember 2020, puncak tertingginya, ditemukan positif COVID, satu hari ditemukan 8.309 kasus. 18,4%, jadi masih sangat tinggi sekali. Ini adalah gambaran zona, ada 4 zona. Zona hijau dikatakan zona hijau jika negara atau wilayah tersebut tidak memiliki kasus terkonfirmasi atau 0 kasus. Jika negeritas. Zona oranye ini di mana penyebaran wilayah ini relatif parah. Lalu ada lagi zona merah, sudah tidak terkendali lagi. Oke, kasus COVID di wilayah ini ya dapat dilihat semuanya kebanyakan berwarna orange, kuning, lalu kemudian merah, dan di Indonesia bagian timur hijau. Artinya memang kasus COVID masih sangat meningkat. Di Pulau Jawa sendiri masih tersebar itu zonanya zona orange,
zona merah dan zona kuning. Ya. Begitupun di Kalimantan, di Sumatera, dan Sulawesi. Seperti yang tadi dijelaskan, zona orange itu berarti berdekatan dengan zona merah, penyebarannya masih parah, dan zona merah juga virus coronanya masih tidak terkendali, jadi masih sangat-sangat tinggi kasusnya. Nah, ini adalah promosi kesehatan yang dilakukan di daerah wilayah zona oranye. Apa yang harus dilakukan? Kegiatan promosi kesehatan dilakukan bersama tim satuan tugas, ditekankan pada upaya perlindungan individu dan keluarga dengan menerapkan PHBS, penanggulangan COVID. Masyarakat tetap dihimbau untuk diam di rumah dan membatalkan semua pertemuan yang tidak penting, artinya tidak berkumpul di tempat-tempat umum. Itu di zona oranye. Jika di zona merah, semua aktivitas sosial ditangguhkan termasuk sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran. Semua perjalanan di zona merah akan dibatasi kecuali perjalanan yang sifatnya darurat. Contohnya penyaluran logistik makanan, penanganan medis. Yang terakhir, mengisolasi pasien positif COVID di rumah sakit, dan mereka yang terinfeksi dengan gejala ringan diwajibkan melakukan isolasi mandiri di rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS dalam penanggulangan COVID merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri, melakukan upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak tertular COVID-19, dan bisa berperan aktif melakukan upaya promosi kesehatan, sehingga mewujudkan masyarakat di lingkungannya bebas COVID. Di sini ada yang ditekankan, yaitu hasil pembelajaran, artinya kita harus ada pengetahuan tentang penyakit COVID itu sendiri apa, virusnya bagaimana, cara mencegahnya juga bagaimana. Dengan kita mengetahui, sehingga timbullah kesadaran dari kita, dan muncullah upaya-upaya bagaimana kita bisa mencegah dan menghindari COVID ini, tertular COVID, melalui tindakan yang nyata. Jika diri kita atau keluarga kita sudah melakukan tindakan yang nyata itu, yang diharapkan adalah kita juga bisa berperan aktif melakukan upaya promosi kesehatan ini di masyarakat, sehingga kita semua bisa terbebas, lingkungan kita bisa terbebas dari COVID-19. Nah, penerapan PHBS ini sampai sekarang masih merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan pengendalian agar individu, keluarga, dan masyarakat tidak tertular COVID, serta kualitas hidupnya dapat tercapai. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, harus punya pengetahuan, jadi kita harus tahu dulu nih, virus corona ini bentuknya seperti apa. Ya. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus. Jadi virus corona itu sebenarnya ada banyak, cuman yang penyebab COVID-19 ini adalah spesifik beta coronavirus. Umumnya virus ini berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 nanomikron. Jadi memang sangat-sangat kecil. Inti virus ini terdiri dari material genetik RNA, terdiri dari protein dan lipid. Jadi di tubuhnya virus ini ada kandungan protein dan juga lipid. Sehingga efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak. Ya, ini penularan virus corona dari manusia ke manusia. Caranya gimana? Itu lewat cairan, bisa melalui batuk, bersin, ataupun berjabat tangan, tangannya kotor. Kita habis menutup hidung, menutup mulut, lalu tangan kita terkena kuman, terus kita salaman sama orang lain, nah itu yang bisa menjadi sumber penularan. Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang yang terinfeksi. Jadi jika kita menyentuh orang yang sedang sakit, tangan kita kotor, terus kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virusnya bisa masuk. Gejala-gejalanya apa? Gejala-gejalanya itu seperti batuk, pilek,
sakit tenggorokan, lalu kemudian mengalami demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Nah, ini adalah protokol kesehatan secara umum yang harus dipatuhi selama pandemi COVID-19. Untuk perlindungan kesehatan individu atau diri kita sendiri, kita harus melakukan apa? Yang terpenting adalah kita melakukan 3M. 3M itu adalah mencuci tangan, memakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak. Itu 3M yang harus minimal wajib dilakukan oleh setiap individu. Tapi jangan lupa juga kita harus mengkonsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang itu lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Gizinya harus seimbang. Gitu ya. Kemudian menjaga daya tahan tubuh kita. Caranya gimana? Dengan istirahat yang cukup, tidur dalam sehari minimal 7-8 jam, kemudian jangan lupa berolahraga, kemudian bergembira, jadi tidak boleh stres, tidak boleh bersedih, harus tetap bergembira, walaupun kondisinya sulit gitu ya, tidak bisa sekolah, anak-anak di rumah, tapi tetap harus bergembira. Bisa mengelola stres, kemudian yang punya penyakit penyerta harus bisa mengendalikan penyakitnya, seperti minum obat secara teratur, lalu kontrol ke dokter, memeriksakan diri, misalnya dia punya tekanan darah tinggi, harus rutin ditensi, lalu punya diarannya, tidak lupa untuk minum obat secara teratur. Nah, untuk yang perlindungan kesehatan komunitasnya, cara mencegahnya dengan sosialisasi, media KIE, komunikasi, edukasi, informasi, lalu kemudian melakukan screening, pengaturan tempat dan sarana 3M, dan disinfeksi. Jadi untuk tempat-tempat umum bisa disediakan sarana untuk screening, misalnya ketika masuk ke swalayan diperiksa suhu tubuhnya, lalu disediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan, gitu. Kemudian dikasih jarak pada saat mengantri, gitu ya. Kemudian dengan cara mendeteksi itu mencari tahu kelompok-kelompok beresiko seperti lansia, terus lokasi-lokasi yang misalnya sudah teridentifikasi sebagai COVID, nah itu dicari nanti tracing ya, ini merespon bila ada kasus positif, lakukan tracing, lalu kemudian testing, dilakukan tes. Jika memang positif terkonfirmasi, dilakukan treatment atau penanganan, kemudian lokalisir daerah yang terkontaminasi dan disinfeksi. Jadi misalnya ada satu daerah atau satu kawasan, ada satu orang ada yang terkonfirmasi positif COVID, orang-orang di sekitarnya yang sudah melakukan kontak erat itu wajib lapor untuk dilakukan tracing. Karena semakin cepat dilakukan tracing, semakin cepat dilakukan tes, dan tahu siapa yang terkonfirmasi atau tidak, maka akan cepat juga dilakukan penanganannya. Setiap tempat kerja, tempat dan fasilitas umum wajib menerapkan perlindungan kesehatan masyarakat. Kita akan membahas 3M. Yang pertama adalah dengan menggunakan masker. Kenapa kita harus memakai masker? Karena ternyata masker ini bisa mencegah penularan, gitu ya. Di sini ada gambar efektivitas pemakaian masker. Jika ada orang yang membawa COVID-19, dia tidak pakai masker, kemudian kontak dengan kita yang sehat, kita memakai masker, itu ada kemungkinan penularannya masih 70%. Ya, karena orang yang tidak memakai masker itu ceritanya dia sakit, gitu ya. Terus dia berbicara sama kita, atau dia batuk-batuk di depan kita, walaupun kita memakai masker, kita masih ada risiko tertular sebanyak 70%. Nah, jika memakai masker, tapi kita yang sehat tidak memakai masker, masih ada kemungkinan penularannya sebesar 5%. Jadi masih bisa
dan si orang yang terinfeksi itu memakai masker juga, kita sama-sama pakai masker, kemungkinan penularannya menjadi lebih rendah, yaitu hanya 1,5%. Jadi, kenapa masker itu sangat penting untuk digunakan. Bisa. Next. Maskernya seperti apa sih yang direkomendasikan untuk pemakaiannya? Saat ini masker itu banyak sekali jenisnya ya. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu masker N95. Masker N95 ini efektivitasnya tinggi, 95-100%. Dia banyak digunakan oleh tenaga medis di rumah sakit rujukan COVID untuk dokter-dokter atau perawat yang merawat pasien-pasien COVID. Karena dia mampu menyaring partikel kecil yang melayang di udara hampir 100%. Jadi digunakan oleh dokter atau perawat. Yang kedua adalah masker bedah yang berwarna hijau atau biru. Ini biasa digunakan di tenaga medis di rumah sakit non-COVID, atau di klinik, atau di puskesmas, atau bisa digunakan juga untuk orang yang sedang sakit atau orang yang sedang merawat orang yang sakit. Karena masker bedah ini ternyata efektivitasnya sekitar 80-90%. Cuman kelemahannya adalah masker ini hanya dapat digunakan sekali pakai. Jadi kalau sudah kotor harus dibuang atau diganti. Kemudian ada lagi masker berkatup. Efektivitasnya juga tinggi, 80-95%. Keunggulannya dia memudahkan orang untuk bisa bernafas, tapi kelemahannya adalah lubang pada katup masker ternyata berisiko menjadi jalur keluar masuknya droplet. Nah, ada juga masker kain 3 lapis. Ini efektivitasnya 50-70%. Bisa dipakai untuk orang yang sehat, tidak sedang sakit. Bisa dipakai juga untuk beraktivitas keluar. Namun hanya mampu menyaring 70% partikel kecil. Yang perlu diingat adalah masker kain ini harus 3 lapis. Tidak boleh terlalu tipis. Jika ingin pergi ke berbelanja, jika pergi ke ATM gitu ya, ini bisa digunakan untuk kondisi orang yang sehat. Nah, yang tidak disarankan itu adalah masker scuba dan masker buff. Masker scuba dan buff ini efektivitasnya kecil, hanya 0-5%, karena terbuat dari kain dengan serat yang lembut, sehingga masih masuk partikel-partikel kecil itu masih bisa masuk ke dalam, jadi tidak efektif untuk digunakan. Jadi banyak dijual itu masker untuk anak-anak yang dari bahan scuba ini tidak efektif ya, jadi sebaiknya dihindari. Nah, jika kita sudah memilih masker mana yang tepat, tapi juga harus diperhatikan cara penggunaannya. Nah, berikut adalah kesalahan-kesalahan dalam menggunakan masker. Ya, Ibu dokter sering sekali melihat orang sudah pakai masker, tapi penggunaan maskernya tidak tepat. Misalnya ini contoh nomor 1, pakai masker tapi maskernya di bawah dagu. Misalnya mungkin dia habis makan atau minum, terus lupa mengembalikan gitu ya. Jadi maskernya masih di bawah, itu salah. Karena hidung dan mulutnya tidak tertutup. Yang kedua, menggunakan masker tapi tidak menutupi hidung, itu juga salah. Karena berarti artinya partikelnya masih bisa terhirup oleh hidung kita, atau kalau kita lagi pilek, pada saat kita bersin, cairannya masih bisa melayang di udara, kita masih bisa menulari orang lain. Lalu yang ketiga, maskernya itu tidak menutupi bagian dagu. Itu juga kurang tepat, karena pada saat kita berbicara, dropletnya masih bisa turun ke bawah. Ya, cairan mulut kita masih bisa menulari orang lain. Lalu yang keempat, menggunakan masker terlalu longgar. Ini contohnya pada anak-anak memakai masker yang ukurannya tidak sesuai. Jadi masih ada
bagian-bagian maskernya yang terbuka atau bahkan lepas, jadi tidak efektif dalam pemakaiannya. Nah, yang nomor 5 itu tadi menggunakan kembali masker yang sudah basah atau kotor, masker bedah atau masker kain ya, jika sudah digunakan satu kali gitu ya, sudah basah, kena keringat, kena droplet kita, itu kan basah seharian, atau sudah kotor, itu sebaiknya diganti, jangan lagi dipakai untuk esok harinya. Nah, 3M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun. Nah, mencuci tangan bisa juga dengan desinfektan, cairan hand sanitizer, tisu basah atau gel atau krim, tapi yang wajib diingat adalah harus mengandung alkohol minimal dari 60%. Cara-cara mencuci tangan dengan desinfektan, cairan hand sanitizer ini berguna membunuh virus, tapi tidak seefektif mencuci tangan dengan sabun. Bisa dilakukan seandainya kita tidak menemukan tempat untuk mencuci tangan dengan sabun. Tapi tetap saja paling efektif adalah memakai sabun. Kenapa? Karena di dalam sabun itu mengandung zat namanya surfaktan. Sedangkan air yang mengalir itu untuk mengaktifkan zat tersebut. Ketika surfaktan bertemu dengan lipid atau lemak, maka lipid akan rusak. Seperti tadi yang dijelaskan di awal, struktur dari virus itu terdiri dari lipid, ada lemaknya. Jadi kalau ketika kita cuci tangan dengan sabun, struktur genetik virusnya akan hancur karena bercampur dengan surfaktan yang ada di sabun. Dan air yang mengalir akan meluruhkan dari tangan kita. Nah, cuci tangan yang efektif itu dilakukan selama minimal 20-40 menit. Juga jangan terlalu cepat. Misalnya anak-anak sudah mencuci tangan pakai sabun, udah bener nih. Tapi buru-buru cuci tangannya, nggak menyeluruh. Itu juga tidak efektif, artinya tangannya masih kotor ya. Jadi cuci tangan yang efektif itu minimal 20 detik sampai 40 detik. Dan ada caranya juga. Nah, ini caranya nih. Pertama kita membasahi kedua telapak tangan, kemudian langkah kedua usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga gosok sengaja secara perlahan. Kemudian bersihkan ujung jari tangan, ujung jari dengan posisi saling. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari. Lalu tempatkan ujung jari di telapak tangan dan gosok perlahan secara bergantian, itu ujung-ujung jari, ujung-ujung kuku ya. Dan bilas tangan sampai bersih, lalu keringkan memakai handuk. Berikut Ibu akan menampilkan video cuci tangan dari Rumah Sakit Bunda Alia. Anak-anak perhatikan ya. Ada lagunya, jadi kalau bisa dihafalkan, bagus sekali nih untuk anak-anak supaya ingat hafal gerakannya juga ya.
Ya, videonya saya ikut praktekin ya anak-anak ya, ikut nyanyi lagi ya, diulang 2 kali supaya anak-anak bisa hafal juga, ikut nyanyi juga, praktekkan juga ya. Jadi nanti setiap cuci tangan jangan lupa ya. Nah, kemudian 3M yang terakhir yaitu social distancing, menjaga jarak. Kenapa kita harus menjaga jarak? Karena ketika kita sedang berbicara, itu kita mengeluarkan cairan dari mulut kita. Apalagi saat kita sedang sakit, pada saat bersin atau batuk, ternyata bisa memancar atau menyebar di udara sampai dengan jaraknya 2 meter. Nah, itu keluar uap-uap air bisa menyebar sejauh 1,5 sampai 2 meter. Makanya jaga jarak itu minimal 1,5 sampai 2 meter ya, dan harus memakai masker. Nah, anjuran dari menjaga jarak ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menghindari keramaian atau kerumunan. Karena sudah tidak ada jarak, itu berbahaya. Kemudian, meminimalisir berdekatan dan bersentuhan dengan orang lain. Kalaupun harus berdekatan dan bersentuhan dengan orang lain, jangan lupa cuci tangan. Lalu ketika ada di zona merah, itu tadi bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Ini seperti yang awal-awal pernah kita lakukan ya pada saat PSBB di awal terjadinya pandemi ini. Kemudian memilih alternatif transportasi umum, disarankan sih memakai transportasi pribadi. Tapi jika harus memakai transportasi umum, hindari berdesakan. Kalau bepergian, jaga jarak minimal 1 meter sampai 1,5 meter dengan orang lain. Kemudian tunda kegiatan massal yang mengumpulkan banyak orang, seperti gathering, rapat, arisan, reuni, dan sebagainya. Jadi yang sekarang itu kita lakukan seperti ini ya, pertemuannya melalui virtual. Gitu. Nah, ini gambar di era new normal, kalau harus ke kantor memakai masker, terus kalau mau beribadah pakai sajadah sendiri, untuk yang wanita bawa mukena sendiri, terus jangan lupa minum vitamin
dan sanitizer, cuci tangan pakai sabun, lebih baik pakai cuci tangan dengan sabun. Nah, ini pada saat berbelanja, misalnya mama mau berbelanja, jangan lupa pakai masker, tangan. Cuman kalau sekarang ibu dokter lihat ya itu ya Pak, kereta belanja. Nah, ini kalau ada yang naik ojek online, disaranin bawa helm sendiri, terus pakai baju lengan panjang, disinfektan, kita ini juga bawa sendiri di sini orang perilakunya hidup bersih dan sehat, diharapkan semuanya bisa mengendalikan dan mencegah penularan ini. Gitu. Iya, salam sehat dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berguna untuk anak-anak semua. Iya. Dah. Baik. Iya, terima kasih Bunda Dokter. Wah. Dan sebenarnya hal yang sebagian besar kita pun sudah melaksanakan. Nah, kembali ya Bu. Iya. Tadi Bunda Dokter sedang menjelaskan, ternyata teman-teman kecil kita ini sangat-sangat aktif sekali dan sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan dari anak-anak nih Bunda. Ya. Nah, tadi sebenarnya beberapa sudah ada di penjelasan, tapi barangkali mungkin perlu untuk diulas kembali. Beberapa pertanyaan tersebut adalah dari Ananda Taki. Nah, Ananda menanyakan, Bunda, kalau misalnya dari gejala-gejala tadi kan ada beberapa gejala ya Bunda ya. Nah, kalau misalnya terkena gejala yang ringan, itu apa yang harus dilakukan? Prosedur tes swab atau tidak, katanya Bunda. Ya, jadi memang gejala COVID ini flu-like syndrome. Ada demam, kemudian batuk, sama nyeri tenggorokan. Tapi ada juga yang khasnya itu kebanyakan pasien mengalami kehilangan penciuman. Jadi tiba-tiba dia tidak bisa membau. Ya, bahkan minyak kayu putih itu udah dideketin ke hidung, itu tidak bisa membau sama sekali. Nah, itu kecurigaannya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya baru flu-flu ringan aja, tapi tanpa demam, itu kita bisa cara penanganannya minum vitamin aja dulu, istirahat, minum air putih yang banyak, atau minum obat-obat untuk mengurangi gejala. Sambil kita pantau kondisi kita ini membaik atau semakin berat. Kalau kondisi kita membaik dengan minum vitamin, istirahat, terus minum obat yang mengurangi gejala itu membaik, ya artinya hanya flu-like syndrome biasa, hanya flu-flu ringan biasa. Itu nggak usah tes. Tapi jika dalam waktu 3-4 hari sudah minum obat, sudah istirahat, gejalanya makin memberat, misalnya tadi seperti penciuman hidung malah jadi hilang, mulut terasa pahit, demamnya malah makin tinggi, kemudian ada rasa sesak nafas, nah itu kondisinya makin memberat, itu segera pergi ke dokter untuk dilakukan tes. Juga harus diperhatikan 4 hari terakhir itu di sekitar kita ada nggak kasus yang terkonfirmasi. Ya, misalnya di kantor ya atau di lingkungan rumah kita dengar ada tetangga kita positif. Nah, terus kita ingat-ingat lagi nih, kemarin saya sempat ada acara arisan misalnya sama ibu itu dan duduknya sebelahan. Nah, itu kita harus wajib waspada. Tiba-tiba kok saya hari ini demam juga nih, ada batuk juga. Nah, itu kita wajib waspada. Itu lebih namanya tracing lagi, pelacakan. Ada kontak erat, nah itu kita wajib ke dokter dan memeriksakan diri.
Tapi kalau misalnya di sekitar kita nggak ada kasus terkonfirmasi, sehat-sehat semua, tapi kita mengalami gejala bersin-bersin, ringan, itu nggak usah panik dulu. Paling kita minum vitamin, minum obat mengurangi gejala, istirahat, kita observasi dulu 3-4 hari ini kondisinya gimana. Oke, baik. Jadi jangan panik dulu ya Bunda Dokter ya, kalau misalnya menemukan gejala-gejala seperti tadi. Ya. Baik, kemudian ada lagi nih Bun, pertanyaan. Kalau yang sudah terkena penyakit COVID itu, berapa lama sih sembuhnya Bunda? Nah, ini kondisi tiap orang sih sebenarnya berbeda-beda ya. Tapi kalau dari orang yang tanpa gejala aja, itu wajib isolasi mandiri di rumah 14 hari. Ya, jika kita terkonfirmasi nih, orang tanpa gejala atau disebutnya OTG, tapi ketika ada screening, misalnya di kantor, gitu screening, ternyata kita swab-nya positif, itu kita wajib isolasi mandiri di rumah 14 hari. Jika dalam 14 hari itu tidak ada gejala apapun, dari awal sampai 14 hari tidak menimbulkan gejala, itu tidak wajib swab lagi. Jadi dinyatakan sehat. Tapi ketika 14 hari itu jika timbul gejala, nah itu harus ada treatmentnya, harus ada terus wajib dilakukan swab lagi. Nah, 2 kali gejala, 2 kali swabnya negatif, baru dinyatakan sembuh. Nah itu berapa jangka waktunya bermacam-macam. Yang lihat nilai cycle response kalau maka nah itu menurut dokter boleh pulang ke rumah, sudah tidak perlu lagi isolasi mandiri karena virusnya sudah lemah, jadi tidak bisa menular. Isolasi 14 hari dengan meningkatkan daya tahan tubuh, jangan sampai ada gejala-gejala lain yang bisa menyebabkan penurunan lagi kondisinya. Lumayan bandel ya. Ada yang berkali-kali tuh swab-nya masih positif juga ada. Jadi harus 1 bulan. Ya. Jadi memang tergantung ini ya Bunda, berarti tergantung kondisi tubuhnya masing-masing ya. Iya betul. Nah, tadi kan Bunda tapi tanpa gejala. Ada ananda yang bertanya nih Bun, kenapa bisa seperti itu katanya? Kan orang tersebut sepertinya sehat-sehat saja, tapi kenapa bisa dinyatakan tanpa gejala seperti itu? Apa yang harus dilakukan katanya Bunda? Kenapa bisa ada orang tanpa gejala? Karena daya tahan tubuhnya dia masih bagus. Daya tahan tubuhnya dia masih bisa melindungi tubuhnya. Namun dia sudah membawa virus. Nah, ketika dia bicara, itu virusnya ada di daerah mulut, ada di daerah hidung. Ketika dia bersin, virusnya itu bisa keluar. Nah, itu justru yang makanya berbahaya. Karena apa? Ketika orang tanpa gejala berkontak dengan orang yang daya tahan tubuhnya rendah, seperti eyang, ya, orang-orang lanjut usia, itu kan daya tahan tubuhnya rendah dan biasanya punya penyakit penyerta. Biasanya kalau eyang tuh punya sakit darah tinggi, punya sakit diabetes, punya riwayat pernah stroke, gitu ya. Terus ketemu sama kita yang orang tanpa gejala. Kita sebenarnya nggak tahu nih, kita punya bawa virus. Terus kita datang ke rumah eyang, kita nggak pakai masker. Terus kita namanya ke rumah eyang, pasti kita cium pipi, ya, peluk sama eyang, terus bicaranya pasti deket. Nah, tanpa kita sadar, ternyata virusnya yang kita bawa ini menular ke eyang, gitu. Akhirnya yang sakit bukan kita, tapi eyang yang sakit. Karena daya tahan tubuh eyang rendah, ya, karena faktor usia tadi dan punya penyakit penyerta. Nah, kita karena daya tahan tubuh kita masih bagus, kita tidak menimbulkan gejala, tapi justru bahaya karena kita bisa menularkan ke orang lain. Makanya orang yang tanpa gejala pun wajib isolasi mandiri di rumah, ya. Supaya apa? Supaya tidak menularkan ke orang lain.
Iya. Jadi supaya ini ya Bun, supaya sama-sama aman gitu ya. Kitanya aman dan yang lain juga tetap aman. Baik, kemudian tadi kan salah satu yang Bun kegiatan mencuci tangan ya Bun ya. Nah, ini Ananda ada yang bertanya, apa seefektif apa sih untuk cuci tangan ini bisa memberantas si virusnya katanya Bunda? Iya, jadi ada penelitian, bukan cuma sabun yang mengandung antiseptik ya, tapi semua sabun yang mengandung tadi ada zat namanya surfaktan, itu ternyata efektif untuk menghilangkan virus. Karena apa? Tadi dijelaskan juga, si virus nih di badan virus nih ada lemak, mengandung lemak. Ya, kalau anak-anak nanti percobaan di rumah nih ya, sediain gelas, terus diisi air, kemudian minta minyak goreng selama kira-kira setengah gelas, campur, itu nanti nggak akan bisa nyampur ya, Miss ya. Iya. Yang airnya di bawah, kemudian lemaknya di bagian atas, minyaknya di bagian atas. Kalau dikocok pasti dia akan terpisah lagi. Ya. Nah, itu dibayangkan si minyaknya itu badannya virus, kemudian itu air. Nah, nanti anak-anak masukin lagi tuh sabun ke dalam gelas itu, kemudian anak-anak kocok. Ya. Nanti minyaknya itu akan hancur jadi satu ya Miss ya. Iya, betul. Nah, yang kita bayangkan gitu. Jadi si virusnya yang tadi mengandung lemak akan hancur sama sabun, terlarut sama air. Nah, makanya ketika kita mencuci tangan tadi ya gerakannya tadi sudah dicontohkan, gerakannya yang langkah tadi, kemudian dibilas dengan air mengalir. Boleh pakai hand sanitizer, namun kalau sudah 5 kali, disaranin sudah 5 kali memakai hand sanitizer, sebaiknya dibilas dengan air mengalir dan sabun. Oke, baik. Berarti penggunaan sanitizer berarti tidak disarankan untuk terlalu sering juga ya, Bunda ya? Ya, misalnya seharian pakai hand sanitizer terus tidak disarankan. Tapi seandainya kalau kita lagi di jalan, kan susah tuh nyari air dan sabun, itu nggak apa-apa. Sanitizer untuk kondisi darurat. Iya. Tapi misalnya sudah sampai di tempat, itu sebaiknya kita langsung cari air mengalir dan sabun. Oke, baik. Jadi selama kalau di rumah kan dekat dengan air ya berarti lebih aman menggunakan air mengalir ya Bunda ya. Oke, baik. Kemudian ada kalau misalnya sedang darurat, sedang pergi keluar, selain menggunakan hand sanitizer yang kandungannya itu alkohol, apalagi katanya Bun yang efektif bisa membunuh virus? Kalau darurat ya. Kalau misalnya darurat. Tisu basah. Tadi ya tisu basah. Tapi tetap aja kalau dibilang efektif harus yang mengandung alkohol. Harus yang mengandung alkohol. Iya. Oke. Karena kalau nggak mengandung alkohol 60%, sama aja nanti virusnya masih ada di tangan. Namanya nggak efektif lagi. Iya. Oke, ya berarti memang kandungan alkohol ini yang paling efektif gitu ya Bunda ya? Iya. Kemudian ini Bun, terkait kegiatan 3M kita itu salah satunya kan menggunakan masker. Nah, kalau misalnya sedang berolahraga katanya Bun, apakah ketika berolahraga juga memang harus menggunakan masker? Ya, dilihat lagi dari di mana kita berolahraga. Kalau olahraganya itu tempat umum yang banyak orang di sekitarnya, itu sebaiknya kita pakai masker. Karena kalau kita yang olahraga nggak pakai masker, depan kita sedang berbicara atau batuk, itu uapnya masih mengambang di udara ya, namanya kita menyebutnya aerosol. Jadi kalau kita berjalan beriringan nih, ada orang di depan kita batuk atau bersin, lalu kan kita jalan di belakangnya. Iya. Nah itu kalau kita tidak memakai masker, sisa-sisa uap dari orang itu keluar, itu bisa terhirup. Nah itu berbahaya. Jadi kalau di tempat itu banyak kerumunan, banyak orang, sebaiknya kita memakai masker. Iya. Namun jika olahraga di tempat yang terbuka, jarang ada orang, jauh dari orang, itu boleh kita buka masker. Jadi balik lagi, gimana kita berolahraga itu? Oke.
Iya, jadi tergantung lokasinya ya, Bun. Tergantung lokasi di mana kita olahraga. Baik. Kemudian ada pertanyaan kembali. Kan tadi dijelaskan ada zona hijau, zona merah. Nah, ada anak-anak yang bertanya, seberapa bahayakah zona merah? Kemudian untuk di daerah kita sendiri nih, Bun, area Kota Depok, statusnya sekarang zona seperti apa? Dan apa yang harus dilakukan ketika kalau mengetahui kita itu berada di suatu zona? Iya, Entah itu tadi yang ya. sudah dijelaskan, kalau zona merah artinya kasus COVID-nya itu belum terkendali. Jadi masih penularannya itu masih tinggi. Dan tadi juga digambarkan di Indonesia, itu rata-rata zonanya masih zona orange, kuning, dan ada juga merah gitu ya. Di Depok sendiri antara merah dan orange bergantian terus tuh. Kalau saat ini di rumah sakit sendiri yang kami temukan itu tiap hari kita masih gitu. Rumah sakit Bunda Alia sendiri sebenarnya bukan rumah sakit rujukan COVID. Jadi semua pasien-pasien kita yang mau dirawat itu dilakukan pemeriksaan screening, rapid test, screening ya. Jika hasilnya reaktif, pasien tersebut tidak bisa dirawat di sini, makanya harus dirujuk. Ya. Setiap hari kita masih ketemu tuh kasus reaktif ataupun yang swabnya positif. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya masih tinggi nilainya positifnya. Jadi masih harus waspada. Masih tinggi. Masih harus waspada. Oke, baik nih Bun. Kan tadi Bunda nyatakan di Depok itu harus dilakukan katanya. Boleh ketika kita berada di zona merah itu, boleh tidak kita bepergian keluar kota, Dok? Nah, kalau misalnya kita berasal dari zona yang sudah jelas merah nih. Idealnya sebaiknya memang tidak ya, seperti PSBB di awal. Jadi orang lain tidak boleh masuk ke wilayah zona merah, yang di zona merah pun tidak boleh keluar. Jadi sebaiknya memang dikurangi dulu ya intensitas untuk bepergian ya Bunda ya. Namun dampaknya balik lagi kan ini kita ngomongin dampaknya kemudian ekonomi juga. Makanya pemerintah nggak bisa melakukan PSBB yang ketat. Oh iya. Selaku yang masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya di rumah, jadi lebih baik dari rumah saja gitu ya Bun ya? Iya, betul. Betul, baik. Kemudian apakah tipe masker yang seperti apakah yang baik itu masker seperti apa yang digunakan untuk digunakan ibu hamil? Ibu hamil. Tadi yang dijelaskan di slide saya, kalau kondisinya kita sedang sehat, kemudian kita mau bepergian ke tempat umum, iya, kondisinya mau kita pergi ke tempat umum gitu ya, di mana banyak orang, pakai masker minimal masker kain 3 lapis itu boleh. Tapi seandainya kita kondisinya sedang sakit atau daya tahan tubuh kita misalnya sedang melemah, atau kita mengunjungi tempat orang sakit, misalnya kita mau ke rumah sakit, misalnya ibu hamilnya mau kontrol ke dokter kandungan, itu sebaiknya masker bedah. Iya, yang ini Bunda, yang lebih aman gitu ya? Iya. Baik. Kemudian kalau misalnya untuk anak-anak sendiri itu
ketika bepergian, misalnya masih berada di dalam kendaraan nih Bun, apakah di dalam kendaraan pun wajib menggunakan masker? Misal, apakah wajib juga tetap bermasker atau bagaimana Bunda? Nah, kendaraannya kendaraan pribadi atau umum? Kalau kendaraan pribadi, kan kita tahu ya kondisi keluarga kita sendiri itu nggak apa-apa maskernya dibuka. Tapi kalau kondisinya ini kendaraannya umum, seperti misalnya taksi online, nah, itu kan kita nggak tahu kondisinya tuh apa sebelumnya penumpang yang sedang sakit, ya, atau sopirnya juga sedang sakit, kita nggak tahu kondisinya, jadi kita pakai masker. Oke, baik. Jadi memang untuk menjaga keamanan lebih baik tetap pakai masker saja ya Bunda ya. Masker itu justru lebih mudah terkena katanya Bunda. Maaf Miss, tadi suaranya terpotong, gimana Miss? Oh iya. Kalau untuk kadang sudah menggunakan masker tapi masih seperti itu. Padahal kan yang beresiko banyak itu yang tidak menggunakan masker ya Bunda. Nah, kalau ada yang sudah menggunakan masker tapi masih tertular, itu kenapa bisa seperti itu katanya Bun? Oh, sudah memakai masker tapi masih tertular. Ya, mungkin faktor-faktornya dari tadi maskernya kurang tepat jenis pemakaian, kemudian maskernya kurang tepat pemakaiannya, kemudian cara pelepasannya. Ya, jadi kalau kita memakai masker itu sebentar, itu yang dipegang bagian telinganya. Begitupun ketika mau melepaskan itu bagian telinganya. Kita jangan memegang bagian depan. Karena kalau bagian depan ini kan bagian yang terinfeksi, yang terkontaminasi. Jadi tidak boleh kita pegang. Dan pada saat melepaskan masker, kita harus cuci tangan. Gitu. Jadi mungkin udah pakai masker, tapi cara memakai dan melepasnya itu masih kurang tepat. Sehingga tangan kita terkena kontaminasi, terus kita pada saat lepas masker kita makan atau tangan, itu makanya kita masih tertular. Oke, jadi memang masker pun berarti tata cara penggunaannya dengan tata cara ketika melepasnya itu juga harus benar ya Bun ya, supaya tetap terjaga kebersihan dan untuk kesehatan kitanya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, 2 pertanyaan terakhir Bunda. Kalau misalnya kita sudah sekolah nih, Bun. Kalau misalnya nanti sudah sekolah kemudian menerima lembar kerja, apakah harus disemprot dengan desinfektan atau tidak, Bunda? Yang disemprot apanya, Miss? Maksudnya? Yang disemprot maksudnya lembar kerjanya, lembar kerja guru itu. Iya, untuk mulai tatap muka sekolah
dari IDAI sendiri, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, masih menyarankan PJJ karena kita masih tinggi. Namun, jika seandainya mau dijalankan tatap muka ini sesuai dengan dari Kemendikbud gitu ya, itu harus diperhatikan SOP ya, dari sekolah, bagaimana bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Semua ini perangkat sekolah, dari mulai guru, terus anak-anak, pegawai sekolah, security, semuanya wajib menjalankan protokol kesehatan. Nah, kalau lembar kerja, mungkin sebaiknya lembar kerja kalau disemprot nanti luntur nggak ya, Miss? Kalau kalau terkena semprotan sih ada kemungkinan. Kemungkinan luntur. Iya. Paling pencegahannya sebelum mengerjakan atau sudah mengerjakan. Oke, berarti lebih baik kitanya ya Oke, berarti tipsnya menggunakan alat tulis sendiri, kemudian mencuci tangan sesering mungkin. Baik dokter, ternyata tidak terasa kita waktunya nih disampaikan oleh Bunda. Kemudian sebenarnya pertanyaan masih sangat banyak, namun kita terbatas oleh waktu. Jadi saya mewakili teman-teman kecil nih mau meminta seperti apa kesimpulan dari Bunda dan kemudian pesan dan untuk nanti supaya bisa menyambut pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi dalam keadaan yang tetap sehat. Seperti apa pesan-pesan dari Bunda? Ya, untuk anak-anak semua, pesan-pesan dari Ibu supaya tetap menjalankan protokol kesehatan, lakukan di mana saja, kapan saja, setiap ketemu dengan siapa saja, kita harus tetap ingat 3M tadi ya, anak-anak. Itu lagi memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak. Juga jangan lupa anak-anak supaya daya tahan tubuhnya bagus, terus makan makanan yang bergizi seimbang, jangan lupa sayur, buah, susu ya. Istirahat yang cukup. Ya, jadi sampai 8 jam dalam sehari kita harus mendapatkan istirahat. Dan menyambut ini pelajaran tatap muka, menjalankan protokol kesehatan di sekolah, ya. Vitamin, jika ada yang sakit sebaiknya tidak usah masuk, gitu ya. Itu aja ya Bunda. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda Dokter atas ilmunya, atas saran-sarannya yang sudah diberikan untuk kami semua. Mudah-mudahan apa ilmu yang sudah disampaikan oleh Bunda Dokter bisa diterapkan oleh semua teman-teman kecil kita di SD Islam Al-Fauzi. Atas kesediaan dan waktu Bunda Dokter sudah hadir di tengah-tengah kami. Mudah-mudahan Bunda Dokter sehat selalu ya Bunda. Dan selamat melaksanakan tugas kembali di hari ini. Baik, teman-teman. Iya, Bunda. Terima dari Bunda Dokter. Dan mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah kita terima dari Bunda Dokter bisa kita terus laksanakan
Karena nanti yang merasakan manfaatnya itu bukan orang lain, melainkan kita sendiri nanti ya. Sebagaimana kita ketahui, salah satu cara kita untuk beribadah itu kan sebagian daripada iman juga kan, ada di dalam Islam pun seperti itu. Nah, jadi salah satu hal tadi tipsnya ada 3M yang disampaikan oleh Bunda Dokter. Mari kita sama-sama melaksanakannya dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kesehatan tubuh kita bisa terus terjaga dengan menyimak informasi dari Bunda Dokter ya. Untuk hari ini nanti kalian akan dipandu oleh Miss dan Mister di kelas kalian. Nanti akan dibagikan berupa link Google Form, yaitu evaluasi dari kegiatan. Nanti kalau kalian tadi sudah mendengarkan atau menyimak pesan-pesan dari Bunda Dokter, nah nanti tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Dokter itu ada yang sudah kalian serap informasinya. Nanti kalian bisa tuliskan apa saja yang kalian berhasil dapatkan dari acara hari ini. Ya, nanti kalian bisa menjawabnya di Google Form yang ya. Nah, sebentar lagi linknya akan disampaikan. Ya, kalian bersiap-siap untuk mengisi form evaluasi dari kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Ya, sebentar lagi linknya akan segera ditampilkan. Oke. Nah, kalau kalian bisa menyimak sebentar lagi linknya akan disampaikan di chat Zoom ini. Jadi sambil menunggu linknya, Miss Dede mau bercerita sedikit. Jadi alhamdulillah kalau informasi dari Bunda Dokter tadi menyarankan supaya kita itu melakukan 3M. Nah, kalau tadi 3M itu kan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, tadi Bunda Dokter mengatakan kita selagi karena sekarang masih masanya semuanya kalau bisa dilakukan dari rumah, lakukan dari rumah. Kemudian mengurangi intensitas untuk bertemu dengan banyak orang. Ya, nah kalian selama dari bulan Maret 2020 sampai sekarang di bulan Desember, alhamdulillah ya, untuk kita keluarga besar Sekolah Islam Al-Fauzin sudah melakukan itu. Jadi semua kegiatan kalian belajar dari rumah, Miss dan Mister pun mengajarnya dari rumah, mengurangi untuk bepergian keluar rumah. Kemudian ketika sudah melakukan semua itu, kita juga menerapkan pola hidup sehat. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita semua sehat walafiat. Nah, kalau sudah merasakan sampai hari ini kita sehat, alangkah baiknya terus dijaga pola 3M tadi, supaya seterusnya kita bisa tetap sehat. Oke, di chat sudah diberikan link. Di situ sudah ada link evaluasi PHBS. Nah, jadi kalau tadi teman-teman di awal acara itu masih bertanya-tanya, apa Miss PHBS itu? Kemudian seperti apa kegiatan PHBS itu? Nah, tadi karena kalian sudah menyimaknya informasinya dari Bunda Dokter, sekarang kalian silahkan untuk mengisi form evaluasi yang sudah ditampilkan di chat room. Ya, silakan dibuka linknya.
Oke. Semuanya sudah bisa membuka, sepertinya sudah bisa membuka linknya ya. Silakan untuk diisi link evaluasinya. Oke, Miss Dede harapkan semuanya mengisi. Oke, Miss Dede memberikan waktu untuk kalian mengisi linknya 2 menit saja. Ya, tidak lama-lama. Jadi yang belum mengisi silakan segera dibuka linknya, kemudian diisi form evaluasi yang tampil. Wah, ini sepertinya sedang mengisi. Ada yang serius sekali, ada yang sambil bersantai. Oke, yang sudah mengisi form evaluasinya, Miss Dede mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Iya, nah sebenarnya jadi untuk inti kegiatan kita hari ini bukan hanya ilmunya saja yang sekedar kita terima begitu saja, tapi harapannya adalah kita bisa menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau misalnya kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan semakin sehat, orang-orang di sekitar kita juga sehat, teman-teman kita juga sehat. Jadi ketika pandemiknya sudah berlalu, insya Allah kita bisa bertemu dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi. Nah, dan nanti kan insya Allah sekolah kita rencananya di semester kedua kita akan mulai melakukan kegiatan tatap muka. Insya Allah semoga Allah mengizinkan dan semuanya bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana. Nah, jadi nanti ketika semester 2 sudah tiba, nanti kalian sudah bisa melakukan kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah. Nah, kalau sudah diterapkan pola hidup sehatnya dari sekarang, insya Allah ketika kita bertemu nanti di sekolah, kita sudah bisa merasakan hasilnya, di mana kita semuanya sehat, tidak ada yang ada keluhan sakit, atau tidak ada keluhan apapun. Seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Sudah selesai ya pengisian linknya. Nah, untuk kegiatan hari ini, Miss Dede sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir di Zoom dan sudah dengan tertib dari tadi menyimak penjelasan dari Bunda Dokter, kemudian sudah mengikuti doa pagi bersama-sama dan juga sudah melakukan murojaah surat. Nah, semoga kegiatan kita di hari ini benar-benar akan membawa manfaat bukan hanya untuk hari ini saja, tapi juga untuk masa yang akan datang. Ya, Miss Dede ucapkan terima kasih juga kepada Miss dan Mister yang sudah hadir, kemudian kepada Bunda Dokter. Miss Dede ucapkan terima kasih, kemudian Ayah dan Bunda juga yang sudah turut mendampingi Ananda di hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan berada dalam keberkahan. Dan untuk kesempatan di hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama sebagai penutup untuk acara hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup juga dengan membaca doa penutup majelis. Kita harus fix 2 hal yang belum nih. Selain tadi Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, besok hari kita masih akan bertemu kembali masih di event Go Green 2020
di hari kedua. Nah, besok akan ada apa saja kegiatannya, sama seperti hari ini, besok pun kalian akan hadir di link Zoom ini di jam 8. Kita akan sama-sama kembali doa pagi dan kemudian insya Allah murajaah kembali. Kemudian setelah itu nanti kalian akan menyimak, besok ada yang spesial. Ya, besok ada yang spesial yang akan merupakan persembahan dari guru-guru di Al-Fauzin, ya, yang tetap temanya tentang Go Green. Sampai berjumpa besok hari, tetap jaga kesehatan kalian. Ya, tetap terapkan 3M-nya seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda Dokter. Tetap sehat, sampaikan salam dari Miss Dede untuk ayah bunda kalian yang barangkali kesempatan hari ini tidak bisa hadir. Dan sampai jumpa lagi untuk besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir hari ini semuanya. Thank you, Miss Dede. You are welcome, Miss Ria. See you again tomorrow at 9. Yeah. Besok aku jam berapa? Rundown mana kau? Okay, everyone, I will close the meeting. Kan situ hostnya. Oh, iya, maaf.